Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada sebuah kisah tentang seorang santri pesantren di Jombang ingin bertemu dengan Nabi Khidir secara nyata, bukan melalui mimpi. Akhirnya, si santri itu mendatangi seorang kiai, pemimpin pondok, dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok. Mbah Kiai diam sebentar kemudian berkata, "Kamu jika ingin bertemu dengan Nabi Khidir, syaratnya harus datang salat Jumat pertama kali sebelum ada orang yang datang, dan pulang dari masjid yang paling akhir sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti jika sudah sampai pada salat Jumat yang ke-41 kali atau Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid, bertemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orang yang tidak kamu kenal, kamu bersalaman dengan dia." Santri menjawab, "Iya Kiai." Akhirnya sang santri melakukan riyadahnya dengan melakukan salat Jumat datang paling awal sebelum speaker masjid berbunyi. Dia sudah datang duduk di dalam masjid dan pulang paling akhir setelah masjid ditutup. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi, maka waktu yang dia lakukan 1 bulan sama dengan 5 Jumat, maka 41 Jumat sama dengan 8 bulan lebih 1 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41 kali, dia datang kepada Mbah Kiai ingin memberitahu bahwa riyadahnya sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Mbah Kiai berkata, "Sekarang adalah Jumat yang terakhir. Nanti sepulangnya dari masjid, ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya." Santri itu menjawab, "Iya Mbah Kiai." Singkat cerita, setelah pulang dari masjid, dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia sedang kecewa sambil bertanya-tanya apa maksud Mbah Kiai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Mbah Kiai bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu dengan Nabi Khidir?" Santri menjawab, "Belum Kiai. Nabi Khidirnya tidak datang, yang ada malah orang jualan gado-gado." Mbah Kiai berkata, "Jumat depan adalah Jumat yang ke-42 kali. Kamu lakoni riyadahnya seperti biasanya. Ingat, ketika kamu bertemu dengan orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya dan minta doa darinya." Santri menjawab, "Iya Mbah Kiai."
Pada Jumat yang ke-42 kali, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riyadahnya, duduk di dalam masjid sambil menunggu semua jamaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang Cina laki-laki yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya ataukah membiarkannya begitu saja. Santri itu berkata dalam hatinya, tidak mungkin orang Cina ini Nabi Khidir. Dia itu orang Cina, tidak mungkin Nabi Khidir. Orang Cina kebanyakan pada saat itu beragama Buddha atau Konghucu. Karena tidak mendapat respon, orang Cina tersebut segera berlalu dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka kepada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Kiai di rumahnya. Mbah Kiai bertanya, bagaimana, sudah bertemu dengan Nabi Khidir? Santri itu pun menjawab, belum Kiai, tidak bertemu dengan Nabi Khidir, bertemunya dengan orang Cina memakai celana pendek. Mbah Kiai berkata, ingat Jumat ke-43, Jumat terakhir kamu tetap riyadahnya seperti biasa, dan jika bertemu dengan siapa saja kamu salaman minta doa darinya. Jangan nafsu dan perasaan kamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku. Jika kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku, maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah, berangkatlah. Santri menjawab, iya Kiai. Jumat yang ke-43 kali. Singkat cerita, sang santri menunggu di dalam masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru. Jika dia tidak patuh dan berprasangka buruk, maka dia tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang-camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan tertatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari dalam masjid, berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Santri berkata, Mbah, berhenti, Mbah, berhenti. Tanpa menunggu lama, dia bersalaman dengan pengemis tersebut, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka koreng tanpa rasa jijik sedikit pun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir dengan tenang, ada apa kamu mau bertemu denganku? Santri menjawab, Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepada engkau. Nabiullah Khidir menjawab, silahkan. Santri berkata, wahai Nabiullah, telah lama saya menunggu Anda. 42 Jumat saya menunggu Anda, tetapi mengapa Anda tidak menemui saya? Nabiullah Khidir menjawab, bukankah kiaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang jika bertemu di terakhir kali setelah selesai salat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman, meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang Cina yang memakai celana pendek? Nafsu dan perasaan kamu kepada Mbah Kiai telah mengalahkan basirah mata hatimu sehingga berhijab dariku. Santri berkata, Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku karena doamu diistijabahkan. Nabiullah Khidir menjawab, baiklah, apa permintaanmu? Ingin kekayaan? Sebutkan saja.
apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah?" Santri berkata, "Wahai Nabi Allah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Doa sapu jagat. Nabiullah Khidir menjawab, "Baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Sang santri kemudian akhirnya pulang atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke rumah Mbah Kiai untuk menceritakan pengalamannya dan langsung disambut oleh beliau. Mbah Kiai bertanya, "Bagaimana sudah bertemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir?" Santri menjawab dengan keheranan dan dengan perasaan bersalah, "Iya Kiai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Kiai pada Jumat ke-41 dan ke-42. Saya tidak minta harta Kiai, hanya ingin didoakan selamat dunia dan akhirat saja, tidak lebih." Mbah Kiai berkata, "Mulai besok, kemasi barang-barangmu dari pondok. Kamu keluar dari pondok dan berdakwahlah di daerah asalmu." Santri menjawab, "Iya Kiai, saya laksanakan." Demikianlah kisah tentang seorang santri yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang santri yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, ia harus menuruti perintah gurunya dengan cara datang paling pertama pada hari Jumat sebanyak 41 kali Jumat secara berturut-turut, dan pada Jumat 41 dan 42 dia gagal bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi pada Jumat yang ke-43 dia berusaha mengalahkan nafsu dan segala prasangka buruknya, maka hasilnya dia bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa menahan nafsu dan segala prasangka buruk. Semoga kita semua yang menonton video ini bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.